Selamat datang di acara paling spektakuler, The Greatest Circus Show. Saya Kenzi yang akan memandu sirkus ini. Oke, sementara para pemain sirkus bersiap-siap di belakang panggung, saya akan membacakan peraturan dalam menonton sirkus. Perlu diketahui, peraturannya sih sama kayak yang di ibadah online CK7. Saya sih sering ikut ibadah online-nya. Peraturan pertama, para penonton sudah harus mandi dan pakai baju rapi. Nah, kalau yang seperti ini, Big Nono ya. Silakan kamu berdiri di balik tirai ini. Yuk kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Silakan kamu kembali ke tempat dudukmu ya. Aturan kedua, simpan makanan dan mainannya ya. Selama pertunjukan, tidak boleh sambil makan ataupun bermain, karena itu bisa membuat kalian tidak fokus. Peraturan terakhir, peraturan yang ketiga. Siapkan hati dan juga dengarkan instruksi kakak-kakak. Dan jangan lupa harus semangat seperti saya. Para hadirin, kita mau berdoa, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau mengundang Tuhan Yesus datang di ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi ini. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Dan juga kami akan bersemangat memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menikmati The Greatest Circus Show. Selamat tahun baru. Nah, adik-adik, di tahun yang baru ini kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kita mau lebih semangat lagi di tahun 2022 ini. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atasku
hadir dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan untuk setiap kita yang hari ini datang menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. mari adik-adik kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
Adik-adik, sebentar lagi kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sebentar lagi kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami pengertian dan memberikan kami kekuatan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Iren. Mari yuk sama-sama kita hari ini mau memperkatakan ayat hafalan yang diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, kakak tahu hari ini ayat hafalannya panjang, tapi kakak yakin kalian semua pasti bisa menghafal dengan baik. Yuk kita perkatakan sekali lagi, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat hafalan hari ini sampai di sini. Kamu pasti semua bisa ya menghafalnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, aku lagi lihat-lihat foto lama aku nih teman-teman. Kalau kalian lihat aku seperti ini, ceria, semangat, dan berani beda banget dengan aku beberapa tahun lalu sebelum join di sirkus ini. Nah, ini fotonya. Mah, aku mau jajan, minta uang dong. Nah, Mama sudah masak. Ayo makan, jangan banyak jajan di luar ya. Tidak baik loh untuk kesehatan kita. Ah, Mama, nyebelin banget sih. Dulu, aku anaknya suka ngambekan, gak nurut sama orang tua, dan suka ambil uang di dompet mamaku tanpa bilang-bilang. Nih, kalau foto ini. Nak, besok mi tes kan? Ayo belajar yuk. Main gamenya setelah tes aja ya. Ah, Mama seneng banget ganggu aku. Lagi suruh main ini. Belajar nanti aja malam sebelum tidur. Iya, udah belajar kok. Nah, itulah aku yang dulu suka bohong dan malas belajar. Tapi puji Tuhan, sejak aku kenal Tuhan lewat teman-teman di sirkus ini, hidupku diubahkan. Aku gak mau melakukan dosa lagi. Aku mau di tahun ini hidup bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Udah dulu ya teman-teman, aku sudah harus latihan sirkus nih untuk pertunjukan di Jepang nanti. See you and God bless. Hai, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Senang sekali ya rasanya hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah online. Nah adik-adik, hari ini kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2022. Wah, luar biasa ya. Kita bisa ada di tahun yang baru karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur loh untuk setiap kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, di tahun yang baru biasanya kita pasti punya keinginan yang baru, harapan yang baru, cita-cita yang baru. Wah, dan kita pasti ingin
semuanya itu tercapai di tahun yang kita jalani saat ini. Betul ya adik-adik? Nah, selain daripada keinginan dan harapan, cita-cita yang baru, hari ini kakak mau ajak kita semua untuk bisa punya komitmen. Aduh, apa ya komitmen itu? Komitmen adalah satu janji yang sudah kita putuskan untuk bisa kita capai, untuk bisa kita raih, untuk kita lakukan di sepanjang tahun yang baru ini. Nah, komitmennya adalah kita harus menjadi lebih baik lagi, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi, kalau di dalam kehidupan kita ada sikap-sikap yang tidak baik, kita buang. Ada perilaku-perilaku yang kurang baik yang membuat Tuhan sedih, kita buang. Nah, adik-adik, kita harus punya komitmen. Yuk, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita buang segala sikap-sikap yang buruk di tahun yang baru ini. Sama seperti kesaksian atau cerita dari teman kakak tadi, ya kan? Pasti adik-adik sudah menyaksikan bagaimana ketika dia teringat tentang masa kecilnya. Wah, dia menyaksikan bahwa ketika dia lihat-lihat album, dia ingat ya, waktu dia masih kecil, banyak sekali sikap-sikap yang tidak baik yang dia lakukan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah ubahkan ya adik-adik, sudah menjadi pribadi yang baru, sudah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau waktu kecil teman kakak disuruh mama makan, dia nggak mau. Dia maunya jajan. Mamanya nggak kasih, dia ambil uang di dompet mama, terus dia langsung lari jajan. Lalu ketika mama suruh belajar, dia nggak suka. Orang lagi main game, kok disuruh belajar? Udah belajar kok tadi. Nah, sikap-sikap seperti itu kita harus buang jauh-jauh. Kita harus singkirkan. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus yang akan memperbarui kehidupan kita. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan dan ketika kita bersedia untuk mengikut Tuhan. Nah, cerita atau kisah yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang hidupnya betul-betul diubahkan oleh Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus juga ada loh adik-adik di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Matius si pemungut cukai. Kita bisa baca bersama-sama di dalam Matius 9 ayat yang ke-9 sampai ke-13. Nanti adik-adik baca ya. Nah, saat ini kita akan simak kisahnya melalui video berikut ini. Yuk, kita sama-sama saksikan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Pada waktu itu, ketika pemerintah Romawi berkuasa, masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak-pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut sebagai pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yang bernama Lewi yang disebut juga sebagai Matius. Ia memiliki profesi ini, pekerjaan yang dipandang negatif dan buruk karena mereka mengambil pajak lebih besar dari yang seharusnya, dan hal tersebut membuat rakyat sangat menderita. Mereka merampas, memeras hanya untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai biasanya berasal dari masyarakat biasa, sehingga mereka pun dianggap sebagai orang-orang yang perlu untuk dimusuhi dan dibenci karena mereka mengkhianati bangsa sendiri. Pada suatu hari, Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus atau yang disebut dengan Matius, sedang duduk di rumah cukai. Kemudian Yesus berkata kepadanya,
Mari, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Kemudian Yesus pun makan di rumah Matius. Dan ketika Yesus makan di rumah Matius, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti Yesus. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, mereka berkata kepada murid-murid Yesus, Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? ketika Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. hal inilah yang menjadi satu pengharapan bagi Matius. Matius diubahkan ketika Yesus memanggilnya dan mau makan bersama-sama dengan Matius di rumahnya. Peristiwa ini mengubahkan Matius menjadi pribadi yang baru, menjadi pengikut Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana? Di dalam kisah yang baru saja kita lihat melalui video, kita bisa mengetahui bahwa Matius, salah seorang murid Tuhan Yesus, dulunya ternyata adalah orang yang gak baik. Dia adalah seorang pemungut cukai. Apa ya itu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah petugas yang ditugaskan oleh pemerintah Roma untuk mengambil pajak dari orang-orang yang ada di situ. Nah, orang-orang Yahudi juga membayar pajak. Tapi Matius, si pemungut cukai ini, dia seringkali mengambil uang lebih banyak dari yang seharusnya diambil. Dan itu membuat orang-orang tidak suka dengan dia. Dan Matius juga melakukan hal yang tidak baik karena dia mengambil milik orang lain secara berlebihan. Gitu ya adik-adik. Tapi hidupnya betul-betul mengalami perubahan karena pada satu hari ketika Yesus melihat Matius, Yesus memanggil Matius. Yesus bilang, mari ikutlah aku. Nah, inilah yang membuat hidup Matius mengalami perubahan. Waktu itu Matius juga mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Jadi waktu itu banyak sekali Yesus makan bersama dengan Matius, dengan para pemungut cukai yang dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Dan pada waktu itu orang-orang juga mempertanyakan, kenapa sih Yesus makan dengan orang yang berdosa? Disinilah Yesus menunjukkan kasih-Nya. Yesus mengatakan bahwa Yesus datang untuk orang yang berdosa. Dan ini merupakan satu pengharapan bagi Matius untuk bisa merubah segala sikap-sikap yang buruk yang ada di dalam kehidupannya. Dan Matius betul-betul mengalami perubahan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti juga bisa berubah. Pasti juga sudah mengalami perubahan yang luar biasa karena Tuhan menolong kita. Nah, di tahun yang baru ini, yuk sama-sama kita punya komitmen. Untuk apa? Untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Untuk membuang jauh-jauh sikap-sikap buruk kita. Untuk melakukan apa yang Tuhan sukai. Pasti bisa ya adik-adik?
Nah adik-adik, sama seperti Matius yang mengalami perubahan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan mau mengikut Tuhan, kita juga bisa melakukannya. Dan ingat ya, 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa terus menjadi pribadi yang diperbarui oleh Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, sudah pasti, baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab kita dapat melihat apa yang Tuhan inginkan, ajaran-ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang boleh kita lakukan setiap hari. Lalu yang kedua, jangan lupa kita harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk terus bisa menolong kita di dalam menjadi pribadi yang baru. Yang ketiga, kita harus setia melakukan komitmen kita. Ya, ingat adik-adik, 3 hal tersebut dapat kita lakukan karena kita adalah anak-anak Tuhan yang pasti akan selalu ditolong oleh Tuhan. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita ucapkan komitmen kita. Aku mau menjadi pribadi yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi adik-adik, aku mau menjadi pribadi yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala ya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Dan kami mau sebagai anak-anak Tuhan, di tahun yang baru ini, kami meninggalkan dosa-dosa, kami meninggalkan sikap-sikap buruk, kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang membuat Tuhan sedih. Kami mau mengikut Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan yang setia. Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik. Saatnya kita mau Bible Quiz. Kakak akan membacakan pertanyaan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, Toddler, Little Blessing, Sekolah Minggu kelas kecil, mulai dari playgroup sampai kelas 1 SD. Adik-adik sudah siap? Simak baik-baik pertanyaannya ya. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Menjadi taat, B. Menjadi baru. Ya, jawaban yang benar adalah B. Menjadi baru. Pertanyaan kedua. Siapakah yang Yesus lihat di rumah cukai? A. Yohanes, B. Matius. Ya, jawaban yang benar adalah B. Matius. Pertanyaan ketiga. Apa pekerjaan Matius sebelum menjadi pengikut Yesus? A. Pemungut cukai, B. Pelayan raja. Ya, jawaban yang benar adalah A. Pemungut cukai. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semuanya luar biasa ya. Nah, sekarang kakak akan membacakan pertanyaan untuk kelompok 2. Sekolah Minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama. Apa istilah lain dari pemungut cukai? A. Pemungut pajak, B. Pemungut hadiah, C. Pemungut suara. Ya, jawaban yang benar adalah A. Pemungut pajak. Pertanyaan kedua. Firman Tuhan hari ini diambil dari A. Matius 7 ayat 9 sampai 13, B. Matius 8 ayat 9 sampai 13, C. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Ya, jawaban yang benar adalah
C. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Pertanyaan ketiga. Kata Yesus kepada orang Farisi adalah, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi A. Orang baik supaya mereka bahagia, B. Orang berdosa supaya mereka masuk neraka, C. Orang berdosa supaya mereka selamat." Ya, jawaban yang benar adalah C. Orang berdosa supaya mereka selamat. Pertanyaan keempat. Apa respon Matius saat Yesus memanggilnya untuk menjadi muridnya? A. Matius meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. B. Marah-marah kepada Yesus. C. Mengusir Yesus keluar dari rumahnya. Ya, jawaban yang benar adalah A. Matius meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Pertanyaan kelima. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang baru. Artinya, A. Kita tinggalkan dosa-dosa kita. B. Kita tinggalkan kebiasaan buruk kita. C. A dan B benar. Ya, jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Wah, kakak percaya adik-adik pasti bisa menjawab dengan benar. Karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, minggu depan adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya bisa menjawab pertanyaan Bible Quiz dengan benar. Sekian Bible Quiz minggu ini, sampai jumpa di Bible Quiz minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya firman Tuhan hanya dapat dimengerti dan agar tertanam di hati kami. Sekarang kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami percaya Tuhan akan melawat bangsa kami agar jadi pemenuhan jiwa terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Berikan hikmat agar dapat memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Niko. Berkati kesehatan Opa Niko, pelayanannya, juga keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Opa Yanto. Berkati Opa Yanto, kesehatannya, pelayanannya, juga keluarga besarnya. Tuhan juga pakai dia lebih dahsyat lagi agar dapat memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami doa untuk tim medis berikan kekuatan dan sabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilirubin segera sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.